Pagi Mas Rudi. Iya, kabar baik Pak ya pagi hari ini ya. Baik Mas Rudi, Iya. baik. Kalau pandangan Anda atau Komisi 11 melihat urgensi penurunan bunga KUR menjadi 5%, maksimal 5% per tahun saat ini bagaimana Pak? Jadi memang Mas Rudi, pembiayaan untuk UMKM ini sangatlah penting. Ya. Dan merupakan satu fase yang memang krusial dalam arti variabelnya cukup banyak. Pertama, kalau UMKM itu sebetulnya butuh permodalan itu melihat dari aspek mana. Kalau saya pelaku UMKM Mas Rudi, pertama kecepatan pencairan dana. Dari mulai pengajuan sampai dana itu masuk ke rekening pelaku usaha UMKM. Itu kecepatan. Berarti di dalamnya ada prosedur, ada tahapan, ada persyaratan, gitu. Ya. Iya. Yang kedua adalah bunga. Nah, jadi kecepatan yang pertama itu selalu menjadi pertimbangan UMKM. Berarti perlu yang sekarang ini sudah mulai digitalize. Misalnya layanan perbankan, kita pengajuan KUR sudah bisa melalui aplikasi. Kan begitu, dari satu desa langsung ke aplikasi yang disiapkan misalnya BRI atau BNI atau Bank Mandiri, utamanya BRI. Yang kedua, tadi baru bicara bunga. Apa buktinya bunga itu bukan yang pertama, Mas Rudi? Karena banyak masyarakat kita akhirnya lari ke pinjol. Kenapa ke pinjol? Karena kecepatan. Dia apply dokumennya hari itu juga dapat validasi, hari itu juga dapat kepastian. Paling lambat 3-4 hari sudah bisa cair. Bunganya dia nggak hitung lagi, padahal bunganya tinggi, misalnya 0,3 per hari. Sangat tinggi. Misalnya 0,3 per hari. Berarti kan 9% per bulan, Mas Rudi. Iya kan? Nah, berarti kan 108% per tahun. Masyarakat nggak berhitung itu. Dia lihat mana sumber yang bisa menutupi kebutuhan. Kecepatan untuk akses permodalannya itu yang menjadi. Jadi transformasi layanan pembiayaan untuk UMKM harus menjadi prioritas utama. Tadi narasumber kami juga pendengar kami mengatakan bahwa selama ini ada kesulitan untuk mengakses permodalan sehingga tidak sedikit mereka terjerat dalam skema pinjaman lain dengan bunga yang sangat tinggi. Nah, bagaimana Pak alokasi anggaran untuk KUR sekitar 300 triliun ini betul-betul menjadi hal yang mudah diakses oleh pelaku usaha, baik itu sektor pangan ataupun mikro, menjadi sektor prioritas pemerintah, Pak? Mas Rudi, kalau itu keluhannya benar, makanya perlu terus dilakukan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat tentang program KUR ini. Kredit usaha rakyat itu 300 triliun lebih dalam APBN kita itu untuk program subsidi KUR, Mas Rudi. Di dalam 2 jalur. Subsidinya apa? Pertama, subsidi bunga. Supaya bunganya itu diterima oleh nasabah itu di posisi 6% misalnya. Selisihnya. Nah, kemudian selisihnya dibayarkan oleh APBN ke perbankan, ke industri keuangan, penyalur KUR. Nah, yang kedua adalah penjaminan. Jadi penjaminan artinya apa? APBN ditempatkan di Askrindo dan Jamkrindo sebagai BUMN asuransi untuk menjamin KUR ini. Jadi itu untuk penjaminan. Jadi ada 2 skema Pak ya subsidinya. Selain subsidi selisih bunga dan selisih penjaminan melalui Askrindo tadi. Iya, dengan Jamkrindo dan Askrindo. Terus kenapa diberikan penjaminan? Karena ada banyak pelaku UMKM tidak punya kolateral. Tidak punya, rumahnya punya tapi tidak punya sertifikat. Tanahnya dia ada tempat berdagang tetapi dia tidak punya sertifikat. Jadi ada banyak yang tidak punya kolateral. Itulah kenapa pemerintah menempatkan di situ. Jadi ini skema sudah bagus banget. Setahu kami hanya di subsidi selisih bunga sehingga. Nah, bagaimana caranya agar informasi ini betul-betul dan terverifikasi dengan baik bagi mereka yang membutuhkan tanpa, karena sudah ada lembaga yang menjamin penjaminan tadi nih Pak ya. Oke. Ini terus terang ini pentingnya media, pentingnya RRI, Mas Rudi, pentingnya dialog. Pentingnya semua stakeholder untuk bekerja, iya kan? Supaya
ini yang sangat penting untuk kita sosialisasikan ke masyarakat. Karena APBN itu kan artinya pajak yang dipungut dari rakyat dan dikembalikan ke rakyat dalam bentuk skema subsidi bunga KUR dan juga skema subsidi pembiayaan penjaminan KUR. Gitu Mas Rudi. Ini yang harus dimanfaatkan oleh masyarakat. Itu ininya. Nah, baik Pak, kemudian selama ini evaluasinya bagaimana untuk penyaluran KUR itu sendiri? Apakah memang sudah tepat sasaran? Karena ada kekhawatiran juga tadi sampai ke pendengar kami, kok saya sulit, ada yang sulit tetapi ada pihak-pihak yang mudah, kemudian hasil pinjaman itu justru dipinjamkan lagi, seperti rentenir begitu Pak. Nah ini bagaimana nih? Memang itu yang kita mesti evaluasi, kebocoran-kebocoran seperti itu. Iya. Oke, tapi memang ada fakta itu di lapangan, Pak Kamru Samad ya? Ada, harus diakui pasti ada upaya oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab, yang selalu memanfaatkan program buat masyarakat. Ini yang kita harus evaluasi ini. Baik, sekarang saya ingin mendapatkan penjelasan terkait dengan kekuatan uang negara ini Pak. Otomatis kalau bunga turun artinya kan subsidi selisih bunga dari APBN kan bertambah ini Pak. Yang sebelumnya 6%, katakanlah bunga bank 12%, artinya beban APBN 6%. Sekarang 5%, kemudian beban APBN menjadi 7%. Nah, sejauh mana kemampuan kas negara kita untuk bisa menanggung selisih bunga yang semakin besar tersebut ini Pak Kamru Samad? Itu kita kan bulan Mei Juni ini kita udah mulai membahas PPKM namanya Mas Rudi, kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal untuk APBN 2027. Jadi misalnya Presiden menginginkan suku bunga untuk KUR diturunkan dari 6 ke 5%, berarti kan selisihnya 1%. Nanti kita buat simulasi dalam penyusunan APBN 2027 Mas Rudi. Kan transmisi kebijakan itu kan perlu penyesuaian. Iya kan gitu. Nah itu kita bisa simulasi sejauh mana tambahan beban buat APBN kita. Nah kalau ada tambahan beban subsidi berarti diambil dari mana, pos mana. Kalau penerimaan negaranya cenderung meningkat berarti nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya penerimaan negara stuck, bagaimana relokasi dari pos mana yang kita harus penuhi gitu Mas Rudi. Artinya tetap ada sektor lain yang bisa untuk menutupi ketika terjadi penambahan nilai dari subsidi selisih bunga ini Pak. Biasanya kita lihat target penerimaan negara di 2027, kemudian target belanja kita, alokasi belanja APBN kita, dari situlah nanti dikompilasi secara keseluruhan, mana belanja pemerintah pusat, mana belanja pemerintah daerah yang ditransfer melalui TKD dan dana desa. Gitu. Tapi kalau dari sisi perbankan sendiri Pak, sejauh mana hal ini juga menjadi pemikiran bahwa jangan-jangan nanti perbankan menurun atau mengalami penurunan kinerja karena margin bunganya kan mengecil ini Pak. Gimana? Perbankan itu kan bukan cuma menyalurkan KUR. Jadi ada kredit komersial juga disalurkan. Ada instrumen lain ya? Iya, ada banyak jenis produk yang bisa jadi memberikan subsidi silang lah, istilahnya benefit, yang di sini mungkin benefitnya pas-pasan atau lebih rendah, tapi di produk lainnya lebih tinggi. Jadi ada diversifikasi produk yang biasanya diluncurkan oleh setiap industri keuangan Mas Rudi. Dan saya kira itu tidak akan banyak mempengaruhi tentang hal tersebut. Khususnya bank pemerintah yang memang diharapkan menjadi lokomotif utama pembiayaan ekonomi nasional kita. Begitu. Tantangannya apa ini Pak dalam melakukan pengawasan penyaluran dana KUR sampai ke tingkat desa yang dilakukan penyalurnya oleh Himbara? Tantangan utama itu sebetulnya adalah ada di sektor demand-nya Mas Rudi. Jadi kalau pelaku UMKM itu penjualannya bagus, berarti omsetnya kan akan stabil. Nah, penjualan bagus, omset stabil hanya bisa terjadi apabila daya beli masyarakat itu terus membaik. Tapi kalau daya beli masyarakat agak cenderung stuck atau bahkan menurun, itu mempengaruhi penjualan dan omset mereka. Maka pengajuan KUR-nya pasti juga tidak ekspansif begitu Mas Rudi. Nah, sehingga bagaimana ekonomi ini bisa mendorong daya beli masyarakat, konsumsi rumah tangga yang terus mengalami peningkatan, kemudian industri manufaktur kita dan komponen-komponen pendukungnya dari sektor UMKM.
Begitu Mas Rudi. Oke. Misalnya kita punya 25 kawasan ekonomi khusus kan Mas Rudi? Ya. Iya kan? Nah, di kawasan ekonomi khusus itu kan ada banyak kebijakan insentif yang diberikan pemerintah. Mulai dari layanan perizinan satu pintu, sampai insentif pajak dan insentif bea masuk. Iya kan? Bea masuk impor. Nah, tapi di lingkungan kawasan ekonomi khusus itu ada pasti pelaku UMKM yang tumbuh dan jualan di situ. Nah, itu yang harus kita dorong supaya investasi baik dari penanaman modal asing maupun dalam negeri bisa terus bergerak. Karena kalau dia bergerak dan meningkat, maka daya beli masyarakat akan meningkat. Itu dampaknya di sana. Begitu Mas Rudi. Iya. Baik. Pak, sebagai penutup juga nih, kalau evaluasi DPR terhadap penyaluran KUR tahun-tahun sebelumnya, yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan dalam program maksimal 5% ini apa saja? Atau kekhawatiran terkait dengan kredit macet seberapa besar sudah diperhitungkan hal ini, Pak? Pertama, kalau saya lihat NPL KUR ini relatif terkendali di bawah 3%, Mas Rudi. Oh iya. Jadi iya. Jadi kan berarti kan relatif sektor informal UMKM itu sangat penting dalam mendorong ekonomi kita. Nah, tantangannya apa? Yang pertama, layanan transformasi kecepatan, ya, percepatan pencairan KUR itu sendiri. Nah, yang kedua, masih ada misleading di lapangan, Mas Rudi, yang kita temui. Misalnya perbankan masih terus minta kolateral. Kolateralnya apa? Misalnya sertifikat rumah. Sementara rumah pelaku UMKM belum disertifikatkan. Nah, itulah fungsinya kenapa pemerintah menempatkan dana APBN sebagai penjaminan di Jamkrindo dan Askrindo. Supaya itu diberikan jaminan dari sana, Mas Rudi. Itu masih jadi keluhan temuan kita di lapangan. Tapi saya yakin satu demi satu juga perbankan mulai aware tentang hal tersebut. Karena kan ini kan industri keuangan, namanya perbankan. Arsitektur perbankannya itu memang tidak memungkinkan menjangkau pelaku usaha atau pelaku pemula UMKM yang tidak punya kolateral, tidak punya neraca rugi laba, tidak punya feasibility study misalnya, atau perencanaan bisnis. Nah, itu memang arsitektur perbankan kita tidak menjangkau segmen itu, yang kita biasa sebut ultra mikro dan mikro. Maka pemerintah membuat skema pembiayaan namanya KUR untuk menjangkau itu, ultra mikro dan mikro. Nah, makanya ada di ultra mikro misalnya ada PNM, Mas Rudi, Permodalan Nasional Madani. Ada program paket Mekar. Di Mekar itu ibu-ibu buat kelompok, kemudian mereka jualan kue setiap pagi laku, habis Mas Rudi. Tetapi ibu-ibu ini jangankan punya kolateral neraca rugi, ijazah saja nggak punya, nggak pernah sekolah, tapi jualannya tiap hari laku. Nah, itu harus jangkau pembiayaan, Mas Rudi, supaya rentenirnya tidak masuk ke situ. Nah, itulah pemerintah dan DPR menyadari betul bahwa ada harus dijangkau dalam akses pembiayaan buat pelaku usaha kecil. Gitu, Mas. Pak Kamrul Samad, terima kasih banyak Pak sudah berbincang bersama kami Pro 3 RRI, Pak. Sehat selalu, Pak. Selamat beraktivitas kembali. Selamat pagi.